batilin huwallah, bahwa apa saja yang disembah, baik dia adalah berhak untuk disembah atau tidak berhak untuk disembah, fahuwallah, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini makna yang rusak. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali dia Allah. Artinya seolah-olah ingin dikatakan bahwa semua yang disembah mohon maaf ma'asyiral muslimin, seolah-olah ingin dikatakan bahwa sesuatu yang disembah pastilah dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini ada juga yang mengartikan bahwa la ilaha illallah memiliki makna la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. La ilaha illallah ada yang mengartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'na hadhil kalimah. Definisi ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah di antara kandungan maknanya tidak ada yang mencipta selain daripada Allah. Walakin laisa huwal maqsud. Tetapi bukan ini yang diinginkan. Ketika Allah memerintahkan kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan makna ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dituntut oleh syariat untuk mengucapkan la ilaha illallah, di dalam la ilaha illallah terkandung makna tidak ada yang mencipta selain daripada Allah. Betul, sampai di situ betul. Tetapi kalau la ilaha illallah diartikan bahwa tidak ada yang mencipta selain Allah, lalu titik sampai di situ, ini tidak benar. Tidak benar dalam pengertian, bukan itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Walaupun secara makna betul bahwa pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi membatasi makna la ilaha illallah dalam arti tidak ada yang mencipta selain Allah, ini kata beliau laisa huwal maqsud. Bukan itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Karena untuk apa Rasulullah mengajak orang-orang Arab, orang-orang Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalau tujuannya hanya ingin mengajak mereka mengakui bahwa pencipta itu Allah. Mengakui pencipta adalah Allah sudah diyakini oleh orang-orang musyrikin bahkan sebelum Rasulullah SAW datang berdakwah kepada mereka. Jadi bukan itu. Bukan itu inti dari la ilaha illallah. Kandungan la ilaha illallah betul. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tetapi membatasi makna la ilaha illallah dengan definisi tidak ada yang mencipta selain daripada Allah, laisa huwal maqsud, kata beliau. Bukan itu yang dimaksudkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ada lagi ma'asyiral muslimin yang mengartikan la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. La hakimiyata illallah. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum dan aturan kecuali Allah. Lalu beliau berkata, wa hadza aidha juz'un min ma'naha. Ini pun adalah satu bagian dari makna la ilaha illallah, wa laisa huwal maqsud. Tetapi lagi-lagi bukan itu yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Li'annahu la yakfi, karena itu tidak cukup. Li'annahu law afradallahu bil hakimiyati faqat wada'a ghairallahi aw sarafa lahu syai'an minal ibadati lam yakun muwahhidan. Kenapa itu tidak cukup? Kata beliau, karena seandainya ada orang yang mentauhidkan Allah di dalam masalah hukum, dia menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di waktu yang sama
dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia memalingkan satu bagian dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lam yakun muwahhidan. Orang itu tidak disebut sebagai ahli tauhid. Jelas ya? Jadi apa dong inti dari la ilaha illallah? Sebagaimana yang kita sampaikan di awal, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama karena dia sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayat Al-Quran misalnya sudah kita bahas kemarin, perkataan para nabi, misalnya perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Hud, perkataan Nabi Syuaib, begitupun perkataan Nabi Saleh. Mereka semua berkata, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata mereka, u'budullaha, ikhlaskanlah peribadatan kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi para nabi semua mengajak umatnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk mengajarkan mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa inti dari tauhid adalah menetapkan, meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, ma'asyiral muslimin, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Adapun arti dari bagian yang kedua, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, huwal i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullahi wa rasuluhu ilan nasi kaffatan. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, artinya kita al-i'tiraf, memberikan pengakuan, batinan wa zahiran, di dalam dan di luar, annahu abdullah, bahwasanya dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, wa rasuluhu, sekaligus adalah rasul dari Allah, ilan nasi kaffah, yang diutus untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah Abdullah. Beliau makan, beliau minum, beliau menikah, beliau tidur, beliau tertawa, terkadang beliau bersedih, terkadang beliau menangis, beliau bekerja, ya beliau bersendau gurau dengan para sahabatnya, begitupun dengan keluarganya. Ya beliau pergi ke pasar, beliau pergi berjihad, beliau manusia, ya. Tetapi manusia tidak seperti manusia, karena beliau adalah rasuluhu. Ya, bahkan beliau bukan hanya sekedar rasulnya, tetapi beliau pun adalah khaliluhu, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sayyidul awwalina wal akhirin. Dan beliau adalah pemimpin manusia yang pertama sampai terakhir, beliaulah pemimpinnya. Wal amalu bimuqtadha dzalika min ta'atihi fima amar, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi Muhammadur Rasulullah, di antaranya mentaatinya atas semua yang dia perintahkan. Ini satu.
Yang pertama tadi membenarkan bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus untuk seluruh manusia. Yang kedua, mentaatinya dalam perintah. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan semua yang dia kabarkan. Jadi yang pertama tadi apa? Meyakini bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus untuk seluruh manusia. Yang kedua apa? Ta'atuhu fima amar. Mentaatinya di dalam perintah, mentaati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dia kabarkan. Rasulullah mengabarkan sesuatu, nusaddiquh, kita benarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat ya, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Dan yang kelima, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan kita tidak melaksanakan peribadatan kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Nah, ini konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah. Meyakini bahwa beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Ta'atuhu fima amar, taat terhadap yang beliau perintahkan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang keempat, ijtinabu manaha wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Dan yang kelima, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan yang beliau ajarkan, dengan syariat yang beliau contohkan. Ini ma'asyiral muslimin, makna dari Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau akan membahas tentang tadi sudah kita singgung, yaitu rukun daripada la ilaha illallah. Bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu ada di kalimat la ilah, itu nafyu. Artinya tidak ada yang berhak untuk disembah. Adapun al-itsbat, ya al-itsbat yang artinya penetapan muncul di kalimat illallah. Dan makna ini muncul di dalam firman Allah Suratul Baqarah ayat 256. Dalam Suratul Baqarah ayat 256 Allah berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Maka barang siapa yang ingkar terhadap tagut, ini berarti penafian. Ingkar terhadap tagut adalah penafian. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dan beriman kepada Allah. Ini namanya penetapan. Nah, ini makna la ilaha illallah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Jadi siapa yang berhasil menafikan segala bentuk ibadah dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat. Kemudian beliau berkata, adapun rukun dari syahadat Muhammadur Rasulullah ada dua juga. Yang pertama meyakini bahwa beliau hamba, dan yang kedua meyakini bahwa beliau adalah Rasul. Keyakinan beliau hamba mencegah sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kepada beliau. Dicegah dengan kalimat abduhu. Dan kalimat rasuluhu berfungsi mencegah sikap meremehkan beliau. Jadi ahlus sunnah menafikan al-ifratu wat tafrid. Ya, beliau ahlus sunnah menafikan berlebih-lebihan kepada Nabi, tapi tidak boleh juga menyepelekan hak-hak Nabi. Berlebih-lebihan misalnya kita memohon kepada Nabi, memanggil-manggil nama Nabi, ya Nabiullah, tolonglah kami, bantulah kami, berikan kami kelapangan. Oh, tidak bisa. Itu adalah haqqun min hukukillah. Itu adalah hak dari hak-hak Allah
yaitu hak untuk diibadahi. Tetapi kita pun jangan sampai menyepelekan hak beliau. Kita menyebut nama beliau tapi tidak mau bersolawat misalnya. Atau kita tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau. Ini pun perkara yang dilarang dalam Islam. Jadi sebagaimana la ilaha illallah ada 2 rukun, begitupun Muhammadur Rasulullah ada dua rukun. Rukun la ilaha illallah an-nafi wal itsbat, ya. Adapun rukun Muhammadur Rasulullah menetapkan bahwa beliau adalah hamba. Ini mencegah kita dari sikap berlebih-lebihan, dan menetapkan bahwa beliau Rasul. Ini mencegah kita dari sifat tafrid, dari sifat menyepelekan. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 110 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ya, hanya saja beliau mendapatkan wahyu, ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, bidda'wah ilallahi basyiran wa nadhira, mengajak manusia kepada Allah, basyiran wa nadhira, dengan membawa kabar gembira dan juga membawa peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi dakwah tauhid. Ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah beberapa iklan berikut ini. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik, mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbret tipe ARD BM55X bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga. Mesin Magbret tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa 1 buah ice cream barrel cantik dan berkualitas. Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat, dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade, beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm.
Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan, multifungsi. Selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang usaha jajanan populer yang unik dan menguntungkan? Dengan mesin waffle taiyaki tipe open mouth ETYK1 dari Maxindo, Anda bisa langsung memulai usaha waffle taiyaki dengan lebih mudah dan menguntungkan. Bisa diaplikasikan pada berbagai macam tipe usaha, mulai dari booth jajanan, kafe, hingga resto. Taiyaki atau waffle kue ikan yang dihasilkan memiliki bentuk mulut yang terbuka dengan fitur dan keunggulan berupa bodi mesin yang terbuat dari bahan stainless steel yang tahan lama dan higienis untuk keamanan pangan. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan timer untuk menyesuaikan tingkat kematangan yang pas dan mencegah makanan gosong. Juga dengan tambahan protection tube yang menjadikan mesin sangat aman digunakan oleh siapapun. Pada bagian pemanggang terdapat pad yang membantu membentuk pola kue ikan dengan mulut terbuka, sehingga tekstur crunchy tidak rusak. Panggangan dari bahan teflon yang anti lengket dan panas lebih merata, sehingga membuat kue taiyaki menjadi lebih cepat matang. Bahan awet dan sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau membuka usaha dengan prospek yang masih cerah dan menguntungkan? Bisnis long potato bersama Maxindo, andalan pengusaha sukses di Indonesia. Sekarang Anda bisa membuat aneka kreasi long potato atau kentang goreng berukuran panjang. Alat pencetak long potato tipe MKS LPCT50 dari Maxindo dengan desain alat yang ringkas dan elegan, dengan lebih mudah, praktis, dan berkualitas. Model standing table yang lebih mudah ditempatkan dan dioperasikan. Dengan sistem pengoperasian menggunakan handle manual, langsung menghasilkan adonan long potato yang siap goreng dengan hanya sekali proses trigger. Mudah dioperasikan, mudah juga dibersihkan. Terdapat dua ukuran cetakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sangat cocok untuk berbagai konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa ada dua layanan interaktif yang sudah kami buka, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Hari ini kita di rubrik Negeriku Bertauhid membahas tentang makna dua kalimat syahadat, yaitu makna la ilaha illallah dan makna Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, doa di dalam sujud dan dalam tasyahud akhir, apakah di dalam hati atau diucapkan? Diucapkan, ya diucapkan, bukan di hati tapi diucapkan. Dan doa dalam tasyahud akhir, apakah jari telunjuknya masih berdiri atau hukum asalnya berdiri? Allah alam bisawab. Hukum asalnya berdiri sampai kita mengucapkan salam. Sampai kita mengucapkan salam, baru kita ketika assalamualaikum kita menurunkan jari kita. Allah alam bisawab. Jadi berdoanya tetap dengan lisan, bukan dengan hati. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kita doa-doa ketika tasyahud, misalnya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
Begitupun doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Begitupun ketika sujud Rasulullah mengajarkan kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Dalam tasyahud Rasul pun mengajarkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya semuanya adalah amalan lisan, bukan dengan hati. Allah a'lam bishawab. Ada Ummu Pajri di Sumatera Barat, kita coba angkat. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan Ibu. Ya ini Ustaz, saya mau nasihat dari Ustaz ketika kita berdoa kepada Allah. Sementara doa itu sampai saat ini belum dikabulkan gitu. Jadi bagaimana kiat-kiat kita agar hati kita tidak berprasangka buruk kepada Allah? Baik Ibu. Nah, makasih Ustaz. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni inda zanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku. Oleh karenanya di antara adab-adab dalam berdoa dijelaskan oleh para ulama adalah seorang muslim berdoa dalam kondisi yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdoa bihadratil qalb. Ya. Disebutkan dalam riwayat Allah tidak akan menerima atau mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Artinya ketika dia berdoa lisannya berkata tapi hatinya berada di tempat yang lain. Hatinya berada di tempat yang lain. Oleh karenanya seorang muslim ketika dia berdoa, dia memperhatikan adab-adab doa. Dari mulai tadi menghadirkan hati ketika berdoa, meyakini bahwa Allah itu maha kuasa untuk mengabulkan tanpa ada keraguan sama sekali. Dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, disambung dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dalam kondisi suci, menghadap kiblat, mengangkat tangan, mencari waktu-waktu mustajab atau mendatangi tempat-tempat mustajab, waktu mustajab seperti sepertiga malam yang terakhir atau di antara azan dan iqamah, ketika sujud atau ketika hari Arafah, ketika Lailatul Qadar, waktu yang tempat yang mustajab seperti Raudhah atau Multazam, atau ketika sedang berkumpul di padang Arafah, karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Nah, itu kita cari. Dan juga seorang muslim ketika dia berdoa, dia berusaha menghilangkan faktor atau sebab-sebab yang menghalangi dikabulkannya doa. Misalnya makanan yang haram, minuman yang haram, pekerjaan yang haram ya. Karena ada seorang laki-laki yang berdoa pada masa Rasulullah dalam kondisi rambut yang belatakan, dia mengangkat baju yang berdebu, dia mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa anna yustajabulah, bagaimana doa ini akan dikabulkan sedangkan mat'amahu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram, ya makanannya haram, minumannya haram, fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan. Dan juga seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia haruslah yakin bahwa terkadang Allah mengabulkan segera permintaan yang dia minta dalam doanya. Karena Allah tahu itu yang terbaik baginya. Dan terkadang Allah akhirkan pada waktu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Alim. Dan yang ketiga, terkadang seorang muslim husnuzon bahwa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia berprasangka baik bahwa Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Terkadang kita tidak mendapatkan uang yang kita inginkan atau kendaraan yang kita harapkan, tetapi Allah sehatkan badan kita, Allah selamatkan kita dari kecelakaan, Allah perbaiki kondisi istri dan anak-anak kita, yang kalau kita hitung nilainya tidak akan pernah sebanding dari benda yang ingin kita miliki, atau rumah yang ingin kita dapatkan, kendaraan mewah yang ingin kita naiki.
Ini seorang muslim. Ya, jadi ketika dia berdoa lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, dia berhusnuzon. Barangkali ini tidak baik untukku dan Allah memberikanku dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk kesehatan yang seandainya dia berobat habis hartanya. Dalam bentuk kesolehan anak yang tidak ternilai harganya. Dalam bentuk kerukunan dalam rumah tangga yang sangat mahal harganya. Jadi seorang muslim selalu apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tahiyat, kapan telunjuk diturunkan? Tadi udah berapa kali kita membahas. Kemarin pun sudah membahas masalah tahiyat. Ya ketika salam, hukum asalnya ya tahiyat ketika kita salam kita menurunkan telunjuk. Tidak ada ketentuan kapan kita mengangkat, tetapi tidak ada juga ketentuan kapan kita menurunkan. Tetapi ketika Rasulullah mengajarkan saat kita tahiyat, kita mengangkat tangan, maka tahiyat pengertiannya sejak awal. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i misalnya, ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar, mustahab para ulama menganjurkan agar diangkat ketika membaca asyhadu, untuk menggabungkan persaksian lisan dan persaksian badan. Walaupun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal tersebut, oleh karenanya hukum asalnya diangkat sejak awal dan diturunkan ketika selesai tasyahud. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Antara jam berapa salat tahajud bisa dilaksanakan? Para ulama sebagian ada yang membedakan antara tahajud dan qiyamul lail. Mereka katakan tahajud adalah setelah tidur, ya tidur dulu baru bangun lalu salat. Adapun qiyamul lail di waktu sebelum tidur ataupun setelahnya. Ya, jadi tahajud sebenarnya kalau kita artikan qiyamul lail itu semenjak setelah salat Isya sampai menjelang datangnya salat subuh, itu adalah waktu yang pernah digunakan untuk salat malam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dikatakan Rasulullah pernah salat di awal malam, di pertengahan malam dan di akhir malam. Tentunya sebaik-baik waktu adalah sepertiga malam yang terakhir. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak Yanto di Lampung. Membaca salawat 10 kali pagi dan petang, apakah hadisnya sahih? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kesahihan hadis membaca salawat 10 kali di pagi hari. Tapi Allah memerintahkan kita memperbanyak bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada hamba Allah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara ibu sangat kecil sekali, ibu. Saya tidak jelas mendengar suara ibu. Oh iya ya. Sudah? Masih kecil ibu. Baik. Gimana? Baik, coba lanjutkan Ibu. Baik. Ya, Ustaz, yang pertama Iya. kebetulan di daerah saya ada yang meninggal dunia ya Ustaz. Baik. Dan apa ya Ustaz, saya belum pernah menemukan dalilnya atau saya kurang murajaah lah gimana Ustaz mengenai hukum atau apalah faedah fikihnya ketika orang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apabila kita ini dalam keadaan junub ya Ustaz, terus kita gelisah kalau kita tidak berwudu atau membaca Al-Quran lah walaupun tidak memegang, gimana tuh Ustaz? Dalam kondisi apa Ibu? Dalam kondisi apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, orang yang mati bunuh diri tentunya di dalam Islam adalah sesuatu yang tercela. Dalam riwayat disebutkan bahwa dia kelak di neraka akan dihukum, disiksa dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Artinya orang yang bunuh diri dengan tali akan disiksa di neraka dengan tali yang dia gunakan.
yang bunuh diri dengan racun, maka akan diminumkan racun itu terus menerus kelak di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Seorang yang meninggal dalam kondisi bunuh diri, dia adalah seorang muslim, artinya tidak membatalkan keislaman, maka dia mendapatkan hak-hak seorang muslim, yaitu ada yang kita sebut dengan perkara yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah di sini maksudnya adalah terkait dengan pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, menyolatkan dan menguburkan, itu masih berhak untuk mendapatkannya. Ya, walaupun kalau seandainya kita tidak mau menyolatkannya karena kita tahu dia bunuh diri, ya itu buat kita saja. Tapi kita tidak melarang kaum muslimin untuk menyolatkannya. Tapi kalau kita secara pribadi, saya nggak mau menyolatkan orang itu, dia bunuh diri misalnya, itu ya kembali kepada kita. Toh pada akhirnya hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Tetapi kita tidak boleh mencegah manusia untuk menyolatkan dia, karena itu adalah hak dia sebagai seorang muslim. Karena dosa bunuh diri tidak membatalkan keislamannya dan tidak menggugurkan hak-haknya sebagai seorang muslim. Artinya dia tetap disolatkan, dimandikan dan disolatkan dan dikuburkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua tadi saya tidak jelas, apakah pertanyaannya kaitannya dengan junub ataukah kaitannya dengan haid. Kalau kaitannya dengan junub artinya bercampurnya laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Rasulullah melarang orang yang junub membaca Al-Quran. Adapun kalau pertanyaannya kaitannya dengan haid, ya orang yang haid boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushaf. Ya, boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushaf. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya melihat di TV seorang imam atau makmum salat sambil membaca Al-Quran. Bolehkah Ustaz? Bolehkah? Misal boleh, apakah ada ketentuan untuk salat wajib atau dalam salat tertentu saja? Itu hanya dalam salat tertentu, yaitu di dalam salat-salat sunnah. Karena hukum salat sunnah lebih lapang daripada salat wajib. Misalnya dalam salat wajib tidak boleh duduk kecuali ada uzur. Dalam salat sunnah boleh duduk baik ada uzur ataupun tidak ada uzur. Salat wajib hukum asalnya tidak dilakukan di atas kendaraan. Sedangkan salat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Ya, jadi salat sunnah misalnya boleh kita sambil memegang mushaf, tapi dalam salat wajib tidak diizinkan. Jadi apa yang diizinkan di salat sunnah belum tentu diperbolehkan di dalam salat yang wajib. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di rantau Perapat. Apakah boleh saya dan suami menghadiri acara wirid yang kebetulan giliran abang saya yang rumahnya di sebelah rumah kami? Sedangkan kalau kami nggak datang, maka abang dan kakak ipar saya akan benci sama kami dan juga akan ada fitnah dari orang lain yang mengira kami tak teguran. Allahu a'lam bissawab ya. Hukum asalnya seorang muslim tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Siapa yang mengada-ngadakan perbuatan yang baru dalam agama, maka perbuatan tersebut tertolak. Hal ini pernah saya tanyakan dahulu ketika saya masih duduk di bangku kuliah kepada para masyayikh, para syekh ya, yang menjadi guru-guru saya. Saya bertanya, wahai syekh, apabila ada keluarga kami yang melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dicontohkan misalnya peringatan 7 hari dan lain sebagainya, dan kami khawatir jika kami tidak hadir akan menimbulkan fitnah yang besar, apakah boleh kami hadir? Maka yang saya dapatkan dari penjelasan mereka, hadir tetapi dikembalikan kepada niatmu. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Walaupun kau memiliki kewajiban untuk menasehati mereka agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau itu hanya sekedar untuk menghindarkan fitnah yang lebih besar,
atau menghindarkan kesalahpahaman yang mungkin muncul di antara saudara, kakak beradik, kata beliau, maka datang saja dan niatmu adalah mengunjungi saudaramu lalu engkau pulang. Ya, atau engkau datang di akhir acara atau di pertengahan ketika akan selesai dan lain sebagainya. Ini yang dijawab oleh para masyaikh yang saya mengambil ilmu dari mereka. Ya, para masyaikh mereka katakan bahwa innamal a'malu bin niat, amal itu tergantung kepada niat. Kalaupun memang hukum asalnya tidak boleh, tetapi engkau khawatir ada mafsadat yang besar, datang saja dan engkau berniat untuk bersilaturahmi. Atau terkadang kita diundang untuk menghadiri acara tertentu, ya acara yang barangkali tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita diminta untuk memberikan nasihat. Maka saya datang lalu saya berikan nasihat yang sifatnya umum tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah, kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita dianggap melakukan perkara yang baru? Wallahu a'lam bishawab. Innamal a'malu binniyat. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah. Saya mau tanya, istri saya tukang pijat, apa hukumnya wanita memijat lelaki yang bukan mahram? Haram. Wanita tidak boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahram. Menyentuh itu singkat, menyentuh. Memijat itu bisa 1 jam, 1,5 jam. Ya, hendaknya suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melarang istrinya memijat laki-laki yang bukan mahramnya. Apa ini, coba kita lihat pertanyaan sebelumnya. Istri saya tukang pijat, memijat laki yang bukan mahram, yang muhrim, yang terus cara memijatnya begini Ustaz, buka baju, celana panjang, pakai sarung, dipijat dari kepala sampai kaki, sampai pangkal paha ada juga. Enggak boleh, Masya Allah. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Tidak, tolong pertanyaannya kembali lagi apa? Sampai kelihatan rambutnya dan celana dalamnya gimana hukumnya? Haram dalam Islam. Bagaimana seorang, dan di situ banyak pelanggarannya, pelanggaran menyentuh, ya pelanggaran membuka aurat, ya lalu pelanggaran berkhalwat berdua-duaan, lalu membuka pintu fitnah menuju perzinahan, banyak sekali fitnahnya. Maka hendaknya penanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang istrinya untuk memijat laki-laki. Ya, memijat perempuan ya silahkan saja, tapi memijat laki-laki itu tidak diperbolehkan. Ya, seandainya aku, kata Rasulullah, menyentuh, diletakkan di atas kepalaku besi yang panas, itu lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahramku. Haram, tidak boleh laki-laki menyentuh wanita yang bukan yang tidak halal baginya, ya bukan suaminya dan yang lain sebagainya. Pertanyaan yang terakhir, imam salah saat membaca surah pada rakaat kedua salat maghrib. Makmum sudah berusaha membantu membetulkan yang imam lupa, tapi masih tetap tidak ingat. Sehingga imam mengulang surah tersebut dari awal dan salah lagi. Dan diingatkan lagi, tapi masih salah lagi. Akhirnya imam memutuskan langsung ruku tanpa menyelesaikan surah tersebut. Pada akhir rakaat setelah salat, imam melakukan sujud sahwi. Benar atau salahkah? Allah alam bisawab, sujud sahwi itu, Allah alam bisawab, yang saya ketahui tidak terkait dengan lupanya bacaan, tapi dia terkait dengan gerakan, kaitannya dengan meninggalkan salah satu kewajiban dalam salat, meninggalkan rukun dalam salat, ragu bilangan rakaat, ya, antara menambah atau mengurangi, itu yang sujud sahwi. Adapun apabila dia lupa bacaan surat lalu dia berusaha menyambungnya dan tidak bisa, yang saya ketahui tidak perlu dia sujud sahwi. Ya, tidak perlu dia sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu kaitannya dengan mengurangi bagian dari salat. Walaupun kalau mengurangi harus nanti dirinci, ada mengurangi rukun atau mengurangi wajib. Mengurangi artinya tidak melakukan. Kalau tidak melakukan yang wajib cukup sujud sahwi. Kalau tidak melakukan yang rukun, misalnya maghrib salam di rakaat yang kedua harus nambah 1. Ada lagi menambahkan artinya rakaatnya kita sadar tambah menjadi 5 misalnya, maka kita sujud sahwi. Yang ketiga adalah ragu antara menambah atau mengurangi. Nah, itu beberapa kondisi di mana kita
diperintahkan untuk sujud sahwi. Adapun lupa bacaan Al-Quran, artinya lupa ayatnya, bukan lupa membaca, beda. Ya, lupa sambungan ayat. Dia baca sampai 10 ayat ke-11 dia lupa. Apakah dia sujud sahwi? Allah alam bisawab, tidak. Allah alam bisawab, tidak perlu sujud sahwi. Ini yang bisa kita bahas, ma'asyiral muslimin. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.